Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamzad. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh tingkat likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Selanjutnya ada alasan dan tujuan. Alasannya saya mengambil judul pada penelitian kali ini ialah adanya permasalahan ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, serta untuk memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya. Nah, tujuannya ialah untuk mengetahui pengaruh current ratio, return on asset, dan return on equity secara simultan dan parsial terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikut ada beberapa fenomena. Yang pertama, adanya faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur. Yang kedua, banyak investor yang tertarik pada saham yang aktivitas jual belinya sedang ramai tanpa perlu melihat kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga, adanya pengaruh atau hubungan yang signifikan antara jenis-jenis rasio keuangan terhadap nilai perusahaan manufaktur. Nah, di sini ada indikator setiap variabel. Pertama ada likuiditas, indikatornya current ratio, dan rujukan buku ada dari buku Haji Sihabuddin SIMM dan Ibu Santi Pertiwi Harisandi. Nah, yang kedua ada profitabilitas. Indikatornya return on asset dan return on equity. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Sebelumnya, harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, di sini ada variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen. Variabel independennya ada profitabilitas dan likuiditas, sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Nah, di sini ada metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa data kuantitatif, yaitu data atau informasi yang berbentuk angka-angka yang dikumpulkan. Kemudian, ditarik kesimpulan dengan jalan membandingkan data yang satu dengan yang lainnya dan dengan perhitungan-perhitungan yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama, dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah data 44 perusahaan manufaktur food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Nah, yang kedua, sampel yang digunakan adalah 11 perusahaan manufaktur food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikutnya ada sampel penelitian antara lain dari beberapa perusahaan. Yang pertama, PT Akasa Wira Internasional Tbk. Yang kedua, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Yang ketiga, PT Cahaya Kalbar Tbk. Yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur. Dan yang kelima, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Nah, berikutnya ada teknik sampling. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengambil sampel adalah non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan teknik penulis yang ditentukan. Nah, berikutnya di sini ada uji analisis data, ada uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.